Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1044-1046. Semua orang marah dan pergi. Para siswa dari Akademi Timur juga kembali ke kompleks pegunungan mereka. Malam itu, semua orang berpesta. Bahkan Lincoln pun merasa nyaman. Para tetua rumah harta karun batu dao telah memerintahkan 10.300 batu dao ini untuk dikirimkan kepadamu. Kali ini kamu yang memutuskan pembagiannya. Menatap Lin Yan, kata Lincoln. Mari kita bagi secara merata. Kata Lin Yan. Ini benar-benar tidak mungkin, Lin Yan, kamu melakukannya sendirian kali ini, dan kami hampir menjadi beban. Meskipun setiap penilaian diberikan kepada masing-masing perguruan tinggi berdasarkan jumlah keseluruhan, namun dalam setiap perguruan tinggi alokasinya didasarkan pada kinerja setiap orang dalam penilaian tersebut. Bahkan semua orang mengangguk. Mereka jelas memahami aturan rumah kemanusiaan. Namun pada akhirnya, Lin Yan tetap memberi mereka masing-masing 200 batu tao, dan sisa 5.700 batu tao semuanya milik Lin Yan. Ini jelas merupakan aset yang sangat besar. Bahkan banyak sekte Tao merasa kesulitan untuk menghasilkan begitu banyak batu Tao sekaligus. Setiap orang harus mengagumi karya rumah sakit rakyat. Tetapi Lin Yan juga tahu bahwa ketika mereka mencapai level Ling Yi dan yang lainnya, harta karun Tao tidak lagi begitu penting. Bahkan Ling Yi dapat menghiasi gunung dengan tangannya sendiri, dan seluruh tanaman merambat roh gunung itu penuh dengan harta karun baginya. Ini adalah hal yang luar biasa tentang Presiden Akademi Manusia. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang berlatih. Setelah penilaian, siswa dari masing-masing akademi menerima batu dao. Jadi para siswa ini pada dasarnya berlatih dalam pengasingan. Yang paling menyedihkan adalah Nanrenyuan. Mereka tidak memiliki batu tao dan sangat marah. Bahkan ketika nama Lin Yan disebutkan di halaman Nanren, semua orang mengertakkan gigi. Beberapa hari kemudian, mahasiswa dari banyak perguruan tinggi mengkonsumsi semua batu dao sebelum meninggalkan perguruan tinggi masing-masing. Adapun Dongrenyuan, semua orang masih berlatih, dan semua orang telah meningkat pesat. Terlebih lagi, batu tao mereka belum banyak digunakan. Bahkan jika mereka hanya berlatih dalam pengasingan selama 2 bulan, batu tao mereka sudah cukup. Sial, sial, sial. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini adalah lonceng House of Commons. Ada misi lain, dan bel berbunyi 3 kali. Ini misi besar. Di Akademi Rakyat, tugas terus diposting, dan tugas tersebut memiliki poin. Selama setiap orang menyelesaikan tugas, mereka bisa mendapatkan poin, yang tidak hanya dapat meningkatkan peringkat mereka di daftar orang, tetapi juga menukarkan batu tao. 1 poin setara dengan batu tao. Suara mendesing. Di dojo renyuan, banyak siswa berkumpul saat ini. Hampir semua siswa Akademi Nanren ada di sini. Tidak mungkin, mereka tidak memiliki batu tao untuk budidaya sama sekali. Jadi mereka hanya bisa mendapatkan batu tao dengan melakukan tugas. Saat ini, ratusan tugas padat muncul di langit di atas dojo. Dan tingkat kesulitannya sudah dinilai. Kesulitannya berkisar dari 1 bintang hingga 6 bintang. 1 bintang adalah yang paling sederhana, tetapi hanya memiliki 1 poin. Setelah selesai, hanya dapat ditukar dengan batu tao. Ada banyak tugas seperti itu, seperti pergi ke ladang pengobatan untuk memupuk, membantu orang yang lebih tua memilih bahan obat, dan lain-lain. Tugas seperti ini biasanya dilakukan oleh para kultivator yang berada di alam pencerahan.
Selama Anda mencapai alam pencerahan, Anda biasanya akan memilih setidaknya misi bintang 2. Dan untuk setiap tugas, akan ada papan kayu sebanyak jumlah orang yang dibutuhkan. Jika ada yang mau melakukannya, lepas saja papan kayunya, dan tugasnya akan hilang, artinya sudah ada yang menyelesaikannya. Namun ekspresi semua orang tidak terfokus pada ratusan tugas yang padat. Sebaliknya, lihatlah sisi dojo. Bel berbunyi 3 kali, artinya ada misi besar. Lihat, misi itu telah selesai. Pada saat ini, seberkas cahaya bersinar, dan tiba-tiba, tingkat kesulitan muncul. 7 bintang, ini adalah misi dengan tingkat kesulitan 7 bintang. Ini adalah misi tersulit yang dinilai oleh Akademi Manusia sejak Akademi Tao dibuka kembali. Hadiahnya adalah 600 batu Tao. Petik 2. Ini membuat semua orang takjub. Anda harus tahu bahwa tugas tingkat kesulitan bintang 6 sebelumnya hanya berkisar antara 60 hingga 100 poin. Sekarang, tugas dengan tingkat kesulitan 7 bintang ini sebenarnya berharga 600 poin. Feng Ruyin berada di peringkat pertama dalam daftar. Dia memiliki poin terbanyak. Ketika dia mendapatkan poin terbanyak sebelumnya, dia memiliki lebih dari 1.800 poin. Namun, dia menukar 1.300 batu Dao, dan sekarang dia hanya memiliki lebih dari 500 poin. Tapi tetap nomor 1. Dan misi ini sebenarnya menghabiskan biaya 600 poin. Jika ada yang menyelesaikannya, bukankah itu berarti dia akan menjadi lebih kuat dan menjadi nomor 1 dalam daftar? Misi macam apa ini? Semakin sering hal ini terjadi, ekspresi semua orang menjadi semakin terfokus, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Wow! Kemudian, seberkas cahaya muncul, yang dipenuhi kata-kata. Xinjiang Utara bersaing untuk mendapatkan artefak Tao kuno. Melihat kata-katanya, banyak siswa mengerutkan kening. Misi ini adalah pergi ke Xinjiang Utara, di mana terdapat nafas kuno. Tampaknya itu adalah harta karun dari seorang praktisi pencerahan yang kuat puluhan ribu tahun yang lalu. Orang itu pernah memegang senjata kuno. Senjata Tao. Saatnya, Wakil Dekan Kun Yan muncul. Ini tidak sulit bagimu, tapi Akademi Iblis dan Akademi Iblis juga mengetahuinya, dan mereka akan mengirim orang ke sana. Kamu juga tahu bahwa para penggarap klan Iblis dan klan Iblis telah lama meninggalkan alam Iblis. Beberapa waktu lalu, mereka hanya berada di perbatasan tengah. Sekarang, di seluruh alam spiritual, dimanapun ada harta karun, dimanapun mereka pergi, dalam Tao mereka tidak berani membunuhmu di dalam kuil Tao, tetapi begitu kamu meninggalkan kuil Tao. Kun Yan tidak melanjutkan, tetapi semua orang mengerti apa yang dia maksud. Dalam misi ini, Anda tidak hanya akan bertemu dengan siswa dari Akademi Iblis dan Akademi Iblis, tetapi juga praktisi dari klan Iblis dan klan Iblis. Ini adalah pertarungan dengan monster untuk mendapatkan harta karun. Ini sangat berbahaya. Kali ini, tidak peduli harta apapun yang kamu dapatkan di tempat persembunyian harta karun, itu adalah milikmu secara pribadi dan tidak perlu diserahkan ke pengadilan manusia. Bahkan jika kamu mendapatkan senjata Tao kuno, itu milikmu. Tentu saja, Anda juga dapat menyerahkan alat Tao tersebut. Jika Anda memberikannya kepada pengadilan, pengadilan akan membayar Anda 2.000 batu Dao. Selain itu, 600 poin juga akan diberikan kepada Anda. Kata Kun Yan. Ini mengejutkan semua orang. Kali ini, jika Anda mendapatkan artefak kuno Tao, bukankah itu setara dengan mendapatkan 2.600 batu Tao? Ini sungguh mengejutkan. Jika dia memiliki batu Dao ini,
dia mungkin bisa menggunakannya untuk terus berlatih. Selama pikiran Daonya kuat, dia akan mampu menembus ke level kelima atau bahkan lebih tinggi dalam waktu 1 tahun. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak menantikannya? Namun banyak orang yang melihat ke arah siswa dari Akademi Beiren. Saat ini, para siswa di Akademi Beiren sangat gembira. Itu kandang mereka. Para siswa Akademi Beiren, banyak di antaranya berasal dari keluarga besar dan kekuatan kuat di Xinjiang Utara, dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memperjuangkan harta karun ini ketika mereka kembali ke rumah. Saat kamu pergi kali ini, ingatlah untuk menemukan seorang gadis bernama Lingqi. Dia tampaknya telah membangun banyak kekuatan di Xinjiang Utara, dan bakatnya tidak lemah. Tidak peduli apa, dia harus direkrut ke Akademi Beiren kami. Di misi tersebut, Lu Qingshan melihat orang di sebelahnya dari Akademi Beiren dan berkata. Mendengar ini, dia akan segera mengangguk. Kali ini Akademi Beiren tidak hanya bertekad untuk memenangkan tugas tersebut, tapi juga merekrut gadis bernama Lingqi. Perguruan tinggi lain tidak tahu banyak tentang Beijiang. Tapi Lu Qingshan adalah tetua Akademi Beiren, dan dia tahu banyak tentang berita tentang Beijiang selama periode ini. Gadis bernama Lingqi itu sangat luar biasa. Meskipun dia belum pernah melihatnya, bakatnya pasti tidak kalah dengan Wei Se dan yang lainnya. Apakah dia mungkin sebanding dengan budidaya 10 siswa teratas dalam daftar? Selain itu, ia mampu membangun kekuatan yang kuat di Xinjiang Utara dalam waktu singkat. Orang-orang seperti itulah yang mereka rekrut untuk Akademi Beiren. Jika mereka bisa diseret ke Akademi Beiren, mereka mungkin bisa mendapatkan lebih banyak batu dao pada penilaian bulan depan. Dalam penilaian ini, yang paling parah adalah Akademi Nanren. Tetapi karena Lin Yan, halaman Beiren mereka juga kekurangan banyak batu tao. Misi ini terbuka untuk semua orang. Anda dapat bergabung, atau Anda dapat bertindak sendiri. Saya sarankan Anda bergabung, dan, meskipun Anda meninggalkan Akademi Tao selama misi ini, Akademi Tao tidak dapat menahan Anda, tetapi saya ingin tekankan sekali lagi, cabang-cabang itu hanya saingan, bukan musuh. Musuh kita adalah monster dan iblis, mengerti? Kun Yan berbicara saat ini, matanya dipenuhi dengan keseriusan. Dimengerti, semua orang langsung berkata, jika kalian benar-benar dalam bahaya saat pergi ke perbatasan utara, kuharap kalian bisa melupakan cabang kalian. Kalian semua dari pengadilan manusia. Saat iblis meninggalkan alam iblis, alam Tiangen mungkin akan berada dalam bahaya di masa depan. Kita semua adalah manusia. Saya berharap yang terbaik untuk Anda. Jaga dan bantu satu sama lain, umat manusia, tidak dapat lagi menahan perselisihan internal, dan, kalian semua jenius yang diakui oleh Akademi Manusia, dan aku tidak ingin melihat ada di antara kalian yang kalah. Kun Yan berbicara lagi. Akademi Tao dibuka dan Akademi Manusia dibagi menjadi 5 cabang. Mereka berkompetisi di waktu normal, saling mempromosikan budidaya, dan bersatu sebagai front persatuan di masa perang. Suara mendesing. Saat ini, banyak orang meninggalkan dojo segera setelah sosok mereka berpindah, bersiap untuk pergi ke Xinjiang Utara. Di halaman Dongren, Wu Ta dan yang lainnya juga keluar dari pengasingan karena bunyi bel. Lin Yan, apakah kamu akan pergi ke Xinjiang Utara? Lin Su, Lin Ze dan Qian Sang tidak pergi, mereka tetap memilih berlatih dalam pengasingan. Tidak seperti akademi lain, semua orang di Akademi Timur tidak kekurangan batu tao sama sekali. Pergi. Selama periode waktu ini, Lin Yan telah mengembangkan kekuatan jiwanya,
dan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan jiwa matahari, dia setara dengan kultivator tingkat pencerahan tingkat kedua. Namun kekuatan spiritual itu masih merupakan pencerahan tingkat kedua. Dia sudah melakukan perjalanan ke wilayah lain. Xinjiang Utara belum hilang. Mungkin ada tempat yang luar biasa di Xinjiang Utara. Jika dia bisa menemukannya, dengan teknik reinkarnasi, kekuatannya mungkin bisa mencapai terobosan lain. Tidak mungkin bagi Lin Yan untuk tidak mengambil kesempatan seperti itu. Hahaha, kalau begitu, ayo pergi bersama. Kamu seharusnya masih memiliki banyak batu dao di tanganmu, kan? Apakah kamu tidak lagi berlatih dalam pengasingan? Lin Yan berkata dengan heran. Keadaan saya saat ini berada di puncak pencerahan tingkat pertama. Sulit untuk ditembus. Sepertinya saya hanya bisa pergi dari sini untuk memverifikasi jalan saya sendiri dan mencari peluang untuk menerobos. Mengandalkan batu ini saja, aku tidak tahu kapan aku bisa menembus penghalang itu, kata Uta. Oke, mendengar ini, Lin Yan mengangguk. Pergilah, kamu harus membawaku bersamamu. Pada saat ini, sosok merah menyala muncul, itu adalah Mou. Kamu ingin pergi juga? Wuta memandang Mou, sedikit terkejut. Seperti kamu, aku telah mencapai kondisi itu dan tidak dapat menembus penghalang itu. Kata Mou. Kekuatan asli mereka hanyalah pencerahan dao tingkat pertama. Mereka tidak terlalu mencolok di halaman manusia ini, karena batu dao yang diberikan kepada mereka oleh Lin Yan, ditambah dengan batu dao yang diperoleh dari penilaian, membuat mereka kekuatannya menerobos satu demi satu. Tapi, menembus penghalang ini tidak dapat dicapai dengan menggunakan dao stone. Kata Lin Yan. Kami berdua pria besar, dan Anda seorang wanita. Tidak nyaman untuk bepergian jauh-jauh, bukan? Uta mengerutkan bibirnya. Ada apa dengan wanita itu? Ekspresi Mou berubah, dan nyala api mengepul. Tidak apa-apa. Melihat kobaran api, Uta segera tutup mulut. Pada saat ini, Lin Yan, Mou, dan Wuta juga berangkat menuju perbatasan utara. Bagaimanapun, harta karun ahli alam pencerahan kuno disembunyikan, kekuatan luar biasa dan akan dibuka kapan saja. Jika Anda bisa pergi ke sana sehari lebih awal, Anda akan memiliki kesempatan lagi. Terlebih lagi, situasi di Xinjiang Utara sangat rumit. Dikatakan bahwa tidak hanya kekuatan lokal di Xinjiang Utara yang bersaing untuk harta karun ini. Para pembudidaya iblis juga pergi. Bahkan banyak kekuatan di Zhongjiang terlibat. Kapan pun harta karun itu muncul, Xuanbei Daoshan dan keluarga Ge tidak akan pernah melewatkannya. Mereka bahkan mengirimkannya beberapa hari yang lalu. Ge Jing ada di antara mereka. Sekarang Ge Jing menjadi terkenal di Zhongjiang. Kecuali Long Lu, Fan Ze, Bei Chen dan lainnya, semua jenius lainnya dikalahkan oleh Ge Jing. Dan dia mungkin bisa mencapai puncak dunia dan menjadi ratu langit dan bumi, dan dia bahkan mungkin menjadi permaisuri. Evaluasi semacam ini sangat tinggi. Di era Kaisar Agung, pada dasarnya hanya ada satu orang dalam ras manusia. Tapi sekarang adalah era yang hebat. Ada terlalu banyak orang jenius. Ini hanyalah alam spiritual. Selain alam iblis, ada 7 alam, dan ada lebih banyak lagi orang jenius di alam kekaisaran. Masih ada orang kuat yang mengatakan hal ini tentang Ge Jing. Itu sudah cukup untuk membuktikan kemampuan luar biasa Ge Jing. 2 hari kemudian, Lin Yan dan yang lainnya tiba di Xinjiang Utara. Pegunungan dan sungai, dan Xinjiang Utara penuh dengan pegunungan dan sungai. Ada dataran,
Tetapi ada banyak hutan dan bahkan lebih banyak es dan salju di utara. Dengan cara ini, mata penganut Tao Lin Yan dapat melihat jauh. Tanpa banyak hambatan, gadis itu dilihat oleh Lin Yan. Berapa banyak wanita luar biasa seperti Ling Xi yang tidak bisa melihatnya. Namun, Lin Yan tidak bisa melihatnya kapanpun. Ayo cari tempat untuk mendapat berita dulu. Pada saat ini, Lin Yan berbicara. Hanya dari tempat mereka keluar dari area teleportasi Void, mereka melihat terlalu banyak orang yang mengenakan pakaian berbeda berjalan keluar. Orang-orang ini berasal dari berbagai daerah. Terutama berbagai sekte abadi dan sekte Tao di Xinjiang Tengah dan ada terlalu banyak kekuatan keluarga. Xinjiang Utara, Kota Beiling. Terlalu banyak orang berkumpul di toko perdagangan Renzun. Lin Yan, Wu Ta, dan Mo Wu datang dan langsung disambut oleh diaken dari rumah dagang. Apakah kalian bertiga memiliki harta untuk dilelang, atau apakah kalian ingin membeli beberapa harta? Kata diaken sambil menatap Lin Yan dan yang lainnya. Tanyakan tentang beritanya, kata Lin Yan sambil menatap diaken. Mendengar ini, diakon itu tiba-tiba mengerutkan kening. Berdengung. Tetapi pada saat ini, liontin giok penyimpanan Lin Yan muncul dengan 10 batu Tao yang bersinar. Melihat batu itu, diakon itu tiba-tiba tersenyum. Ikuti aku, kalian bertiga. Lalu dia membawa Lin Yan dan yang lainnya ke ruangan terpisah. Apa yang ingin kalian ketahui? Tanya diaken. Segala sesuatu tentang para penggarap alam pencerahan selama periode ini, serta situasi di Xinjiang Utara. Setengah bulan yang lalu, cahaya harta karun meledak di pinggiran barat kota Beiling. Taoqi memenuhi udara dan menarik perhatian banyak praktisi. Banyak orang kuat datang. Mereka awalnya ingin menutup area itu, tetapi cahayanya terlalu kuat, jadi semua orang di Xinjiang Utara mengetahuinya. Orang-orang dari Tianjifang menyimpulkan bahwa tempat ini adalah harta karun seorang kultivator Tao bernama Kejun di Xinjiang Utara 40.000 tahun yang lalu. Seorang kultivator alam bukanlah apa-apa, tapi hari ini, tempat persembunyian harta karunnya sangat mengejutkan. Namun, tempat utama di mana harta karun itu disembunyikan belum dibuka. Ada banyak bukaan di sekitarnya, dan banyak peralatan Tao telah muncul. Konon tempat utama tersebut terdapat senjata Tao kuno di dalamnya. Kata diaken, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun tentang hal itu. Adapun kekuatan di perbatasan utara, kekuatan paling kuat seperti Sekte Api-Api dan keluarga Yue, energi spiritual langit dan bumi telah bangkit kembali. Di dalam kekuatan ini, para penggarap alam pencerahan telah lahir, dan itu tampaknya ada lebih banyak lagi penggarap alam pencerahan kedua. Oh, ngomong-ngomong, kekuatan yang disebut Istana Api Kayu tiba-tiba muncul selama periode waktu ini. Tampaknya pemimpinnya hanyalah seorang gadis, tapi dia sangat kuat. Sayangnya, tidak ada yang tahu namanya. Kata diakon itu, Lin Yan, Wu Ta, dan Mo Wu juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di sini. Di Xinjiang Tengah, selain Xuanbei Daoshan, keluarga Ge, dan kekuatan lain yang datang ke sini beberapa hari yang lalu, tampaknya Sekte Daoyuan, Pavilion Yun Xiao, dan kekuatan lainnya juga akan mengirimkan murid kali ini. Saya tidak tahu mengapa keduanya sekte ada di sini. Waktu telah berlalu dengan sangat cepat, tetapi mereka agak memusuhi Xuanbei Daoshan dan keluarga Ge. Kali ini, keempat kekuatan ini semuanya berbakat, dan saya khawatir akan ada pertempuran para jenius yang sesungguhnya. Diakon berbicara tentang ini. Ada juga harapan di matanya. Dan monster dan iblis.
Setelah berbicara dengan Diaken beberapa saat, Lin Yan, Wu Ta, dan Mo Wu juga pergi. Sepertinya situasi di sini jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Saat dia keluar dari sana, Uta berkata sambil menghela nafas. Kalau hanya ras manusia, itu saja. Tapi sekarang ada banyak pembudidaya dari ras iblis dan ras iblis. Saya khawatir perkelahian tidak bisa dihindari. Mereka tahu bahwa kali ini, tampaknya ras iblis dan ras iblis juga mengirimkan jenius. Tempat persembunyian harta karun ini tidak terbuka, tetapi tampaknya banyak pembudidaya manusia yang bertarung melawan monster dan pembudidaya iblis. Di pinggiran barat kota Beiling, naga dan ular kini bercampur. Banyak kekuatan yang langsung ditempatkan di sini, takut orang lain akan menjadi orang pertama yang memasuki tempat harta karun itu disembunyikan. Di sini, beberapa orang berkorban ke pagoda, beberapa berkumpul untuk meninggalkan kuil Tao, beberapa binatang Tao mengaum, beberapa pohon kuno menjulang tinggi ke langit, dan beberapa loteng bahkan dikorbankan. Terlalu banyak kekuatan yang berkumpul. Ketika Lin Yan dan 3 orang lainnya datang, mereka segera melihat bahwa tempat itu dipenuhi aura iblis dan iblis. Monster dan iblis ini tidak hidup bersama, melainkan sengaja memisahkan diri dan mendirikan kemah di tempat manusia. Kapan aku pernah mempermalukanmu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di area ini. Seorang anak manusia tampak pucat dan menatap anak iblis dengan sayap di punggungnya di depannya. Ada beberapa nian lagi penggarap klan Yao mengikuti. Kamu sebenarnya bilang aku jelek tadi. Haha, bukankah kamu mempermalukan kami? Menatap anak manusia itu, anak iblis itu mencibir dengan dingin. Aku tidak pernah mengatakan itu, kata anak manusia itu. Aku bilang kamu mengatakannya, dan kamu baru saja mengatakannya. Karena kamu berani meremehkanku, ras iblis, aku ingin melihat berapa beratmu. Menatap anak ras manusia, anak ras iblis itu segera mengambil tindakan energi iblis meledak, menyapu segala arah, menyebabkan kehampaan bergetar secara tiba-tiba. Melihat pemandangan ini, banyak pembudidaya manusia mengatupkan gigi. Mereka sangat tahu bahwa anak manusia ini pasti tidak memprovokasi anak iblis ini. Itu adalah anak panah bersayap dari klan iblis bersayap 2 ini lagi. Seorang lelaki tua menghela nafas di samping Lin Yan dan yang lainnya. Apakah orang ini sangat terkenal? Lin Yan bertanya. Lebih dari itu, selama periode ini, dia dengan sengaja mengatakan sesuatu tentang manusia jenius untuk memprovokasi dia, dan kemudian menggunakan ini untuk menimbulkan masalah. Dia sering menghajar manusia jenius hingga berkeping-keping. Dalam beberapa hari terakhir, 4 manusia jenius kita dihancurkan di tangannya. Lelaki tua itu menghela napas. Apakah tidak ada orang yang mengambil tindakan terhadap mereka? Tanya Uta. Awalnya, keluarga di belakang anak laki-laki yang dihancurkan olehnya sangat marah dan ingin mengambil tindakan terhadap Yi Jian. Ternyata anak laki-laki itu terlalu kuat, dan para pembudidaya iblis paruh baya yang mengikutinya juga mereka semuanya telah mencapai kondisi pencerahan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya juga menghela nafas. Di wilayah utara, hanya ada sedikit kekuatan yang memiliki seorang kultivator di alam pencerahan. Selain itu, Yi Jian sendiri adalah seorang kultivator alam pencerahan, dan dia diikuti oleh beberapa orang kuat di alam pencerahan. Dalam situasi ini, berapa banyak kekuatan di Xinjiang Utara yang berani memprovokasi dia? Semua orang hanya bisa menelan amarahnya. Terlebih lagi, Wing Arrow sepertinya memiliki asal-usul yang bagus.
Sekali terprovokasi, keluarga akan hancur. Hal ini membuat Uta dan yang lainnya geram. Ras manusia, seharusnya tidak seperti ini. Apakah sekte-sekte Tao di Zhongjiang hanya duduk diam dan mengabaikan mereka? Wuta langsung berkata, membenci ras iblis. Para jenius dari paviliun Yun Xiao dan sekte Dao Yuan telah mengambil tindakan beberapa kali, tapi ada terlalu banyak monster dan iblis. Bahkan jika kedua sekte Dao ini mengambil tindakan, sulit untuk bersaing dengan seluruh monster dan iblis. Adapun bahwa keluarga Ge dan Xuanbei Daoshan, orang tua itu mendengus dingin. Itu hanya Gunung Xuanbei Dao. Meskipun mereka tidak peduli, mereka tidak akan pernah menambah penghinaan terhadap lukanya. Adapun keluarga Ge, dikatakan bahwa seorang jenius mapan dari klan iblis sering menghabiskan waktu bersama Ge Jing, sang putri kebanggaan keluarga Ge. Keluarga Ge mereka, saya khawatir mereka berlindung di klan iblis. Banyak orang di sini memiliki ekspresi dingin. Ge Jing dari keluarga Ge hanya berteman dengan klan iblis hari itu. Ini sungguh menyebalkan. Namun keluarga Ge begitu kuat sehingga mereka tidak berdaya. Oh, anak manusiaku sama sekali bukan tandingannya. Sepertinya keadaan selanjutnya akan menjadi menyedihkan. Semua orang menggelengkan kepala dan berkata sambil melihat Yi Jian mengambil tindakan.